Uji McNamara ini salah satu jenis uji yang ada di atau dapat digunakan pada kasus dua sampel berhubungan. Dikatakan berhubungan itu, jadi setiap sampel di dalam kajian kita dia memiliki pasangannya, baik dia berasal dari individu yang sama atau individu yang berbeda. Misalkan saya akan menguji efek dari pembelajaran, misalkan ya, metode pembelajaran. Bisa sama-sama sampelnya dari 3D33 atau D3 dari 2D34, dari 2D3 sama-sama dari 2D33 atau dari satunya lagi 2D34 gitu ya. Tapi harus berpasangan, jumlah sampelnya itu sama antara kelompok 1 atau 2 gitu ya. Seperti itu. Uji metodenya yang sama. Nah, kalau sampelnya yang berbeda, biasanya lebih pada ada dua jenis obat misalkan ya. Dua jenis obat diberikan pada kelompok pertama dan kelompok kedua gitu kan, bagaimana reaksinya. Bisa juga dengan satu treatment yang sama juga gitu. Seperti itu. Untuk gambaran dari kapan dikatakan sampel itu berasal dari dua sampel yang berhubungan. Oke, kita lanjut. Nah, uji McNamara ini diterapkan terhadap rancangan-rancangan sebelum dan sesudah. Jadi ketika ada treatment ya, di mana tiap orang digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri dan di mana kekuatan pengukurannya adalah skala nominal atau ordinal. Nah, untuk kasus yang di sini ini lebih pada contoh yang individunya dari satu populasi gitu ya. Misal sampelnya itu misalkan seperti saya akan berikan metode pembelajaran, suatu metode pembelajaran yang baru, bagaimana sebelum dan sesudah gitu ya. Karena ini pengontrol dirinya sendiri gitu. Nah, kalau bisa juga pengontrol akan sampel yang satunya itu bisa dari populasi yang berbeda ya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, teman-teman bisa untuk lebih detail dan lebih jelasnya bisa baca di modul, ada di bagian dua sampel berhubungan ya. Nah, contohnya tes ini dipakai untuk menguji keefektifan suatu perlakuan tertentu, misalkan pertemuan editorial dan sebagainya terhadap kecenderungan pilihan pemilih atas berbagai pilihan. Kemudian fungsi dari McNamara ini digunakan untuk melihat atau rancangan pre dan post test, di mana setiap individu digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Kekuatan pengukurannya adalah skala nominal. Jika uji ini misalnya dapat dipakai untuk menguji keefektifan suatu perlakuan tertentu terhadap kecenderungan pilihan para pemilih atau berbagai calon. Nah, di sini untuk teman-teman memudahkan, ingat saja bahwa uji McNamara ini adalah untuk melihat pre and post test, dan dia lebih banyak cenderung digunakan setiap individunya itu sebagai pengontrol dirinya sendiri. Jadi ketika saya mempunyai metode pembelajaran baru, saya akan berikan pretest kepada kalian, kemudian saya mengajar dengan pola pembelajaran yang baru. Setelah itu ada post test, bagaimana perbedaannya gitu ya. Atau secara simpelnya ketika kita mengikuti sebuah training atau pelatihan gitu kan, misalkan pelatihan kepemimpinan atau pelatihan software statistik misalkan ya, kita diberikan pretest dulu bagaimana kemampuan kita sebelum diberikan pelatihan, sebelum diberikan wawasan terkait dengan pembelajaran di dalam training tersebut gitu ya. Nah, setelah itu, setelah pelatihan nanti akan ada post test.
sama nanti ketika kalian di di BPS, kalau ada suatu survei itu sebelum pelatihan teman-teman akan ada pretest, nanti setelah pelatihan ada post-test gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk McNamara ini mengasumsikan bahwa sampel yang berasal dari populasi itu adalah acak gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa jadi keacakan ini tidak semata-mata asumsi, tapi memang bagian dari prosedur bisa dilakukan McNamara itu ketika sampelnya acak gitu ya. Nah, pada uji McNamara sampel bersifat dependent. Skala pengukuran yang digunakan nominal. Nah, jadi 3 poin ini perlu diperhatikan ketika melakukan uji McNamara. Ya. Nah, ini tahapan dalam melakukan uji McNamara. Seperti biasa, tahap pertama kita menentukan hipotesis gitu ya. Hipotesis nolnya tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah yang di dalamnya ada perlakuan. Kemudian ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah yang di dalamnya ada perlakuan. Maksudnya diberikan treatment tertentu ya, seperti itu. Kemudian susun data observasi ke dalam tabel segi 4 ABCD. Jadi ini uji McNamara itu pendekatannya nanti chi-square. Jadi mirip-mirip ya seperti uji chi-square yang kemarin satu sampel ya. Nah, kategori sel A untuk perubahan dari positif ke negatif. Sel B jika perlakuan sebelum dan sesudahnya tetap positif, sel C jika hasil perlakuan sebelum dan sesudahnya tetap negatif, dan sel D perubahan dari negatif ke positif. Jadi kalau bisa kita simpulkan, sel yang menunjukkan adanya perubahan atau respon yang berbeda antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan itu adalah sel A dan sel D. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan, negatif dan positif di sini tidak selamanya bahwa itu menunjukkan reaksi positif seiring dengan perlakuan kita, tidak ya. Ini sebagai simbol saja gitu ya. Jadi tidak mesti misalkan perubahannya contohnya misalkan seperti apa ya yang kesannya negatif padahal sebenarnya itu adalah yang positifnya. Oh, seperti misalkan penurunan kadar gula gitu ya, kadar gula. Misal ada satu obat, kadar gula menurun itu kan positif, ya kan? Padahal pada kenyataannya dia negatif menurun gitu kan. Nah, seperti itu yang disebut positif itu tidak selamanya seiring dengan kasus yang kita amati gitu ya. Intinya positif itu menunjukkan suatu hal yang baiknya gitu ya. Yang negatif itu suatu hal yang kurang baik, lebih seperti itu. Oke. Nah, ini tadi untuk selnya. Nah, karena A dan D menunjukkan jumlah total individu yang berubah, maka setengah kali dengan A plus D itu menunjukkan frekuensi yang diharapkan di bawah H0. Ya. Jadi kalau kalian dibuat kurvanya, maka setengah dari A plus D itu merupakan frekuensi yang diharapkan berada di bawah H0 yang tadi menunjukkan ada perbedaan ya. Kemudian jika tidak ada perbedaan ya, yang hipotesis 0 tidak ada perbedaan karena H0 itu kan sama dengan. Jika frekuensi yang diharapkan yaitu setengah A plus D sangat kecil, kurang dari 5, maka McNamara test ini tidak bisa dilakukan. Ketika teman-teman menemukan setengah A plus D-nya kurang dari 5, maka teman-teman gunakan tes binomial, ya, uji binomial. Nah, untuk uji binomial, N besarnya itu adalah A plus D dan X sama dengan frekuensi yang lebih kecil di antara frekuensi observasi A atau D. Memilih yang frekuensinya terkecil ya.
Jadi ingat, di sini mungkin di modul juga ada ya, lebih simpel juga, lebih singkat juga. Kapan kita menggunakan McNamar, kapan kita tidak bisa menggunakan McNamar. Salah satu ketentuan lainnya, kita bisa menggunakan McNamar itu ketika nilai dari A plus D-nya, teman-teman bisa sambil buka di halaman 46-47 ya, untuk di modul bahasan terkait McNamar. Ketika A plus D dibagi 2-nya itu lebih dari sama dengan 5, maka kita menggunakan uji chi-square, maksudnya uji McNamar dengan pendekatannya chi-square gitu ya. Nah, ketika A plus D-nya kurang dari 10, itu pun hanya bisa menggunakan binomial. Kita tidak bisa melanjutkan analisis McNamar. Jadi ada 3 kondisi ya yang perlu teman-teman perhatikan, apakah selain asumsi tadi, apakah McNamar ini bisa dilakukan atau tidak. Jadi ketika A plus D-nya kurang dari 10, maka dia hanya bisa menggunakan binomial. Ketika setengah kali A plus D-nya lebih kurang dari 5, dia juga binomial, tidak bisa pakai McNamar. Bisa dilakukan McNamar ketika A plus D-nya lebih dari sama dengan 10, atau setengah A plus D-nya lebih dari sama dengan 5. Ya, itu bisa kita lakukan ke uji McNamar. Nah, kemudian setelah melakukan kita terpenuhi semua asumsinya, maka kita menggunakan tabel C untuk melihat wilayah penolakannya. Tolak H0 ketika chi-square hitung atau hasil perhitungan rumus McNamar ini lebih dari chi-square tabel gitu ya, ketika satu sisi. Atau ketika dua sisi dia menggunakan p-value, p-value kurang dari alpha, itu tolak H0 untuk satu sisi, dan untuk dua sisi ketika 2 kali p-value kurang dari alpha. Rumus untuk McNamar, chi-square sama dengan A min D dimutlakan dikurang 1 dikuadratkan dibagi dengan A plus D. Sederhana ya rumusnya. Oke, sampai di sini kalau ada yang bertanya boleh silahkan raise hand sambil saya lanjutkan ke contohnya ya. Oke, kita lihat contoh di sini berdasarkan survei penggunaan bumbu penyedap ya. Pada 21 orang yang dipilih secara acak. Diamati antara sebelum bumbu masak diiklankan di TV dan setelah diiklankan di TV ya. Seperti itu. Nah, di sini dengan alfanya 5%, apakah ada perbedaan penggunaan bumbu penyedap makanan gitu ya. Nah, sebelum masuk TV, untuk responden 1 positif, sesudah masuk TV
jadi negatif gitu ya, sebelum masuk TV positif, sesudah masuk TV positif. Jadi ini berarti responden ke-12 ya. Kan kita ada 21 responden. Ini ke-12, 13 dan seterusnya. Jadi bukan ini tuh ada skat gitu ya, ada skat. 1 positif negatif, 2 positif negatif, 12 positif positif, 13 negatif positif. Kondisinya seperti itu. Nah, setelah kita membuat ini, kita buat tabel. Buat tabel ABCD. A itu untuk yang sebelumnya positif menjadi negatif gitu ya. Kita lihat. Nah, ini. Hipotesis, tidak ada perbedaan dalam penggunaan bumbu penyedap dalam masakan antara sebelum dan sesudah masuk TV. Nah, untuk H alternatifnya ada perbedaan menggunakan alfa 0,05. Wilayah kritisnya karena dia dua arah ya, maka dia jadi 0,025, didapat chi-square-nya 5,59. Nah, kita lihat yang A dari positif jadi negatif ada berapa orang? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti dia akan di sel A. Yang tetap positif 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 orang. Positif negatif 5 orang. Kemudian yang awalnya negatif tetap negatif 1, 2, 3 orang ya. Nanti teman-teman hitung sendiri yang negatif jadi positif. Nah, setelah kita memiliki ini, kita cek A plus D-nya berapa? Oh, ini lebih dari 10 gitu ya. 9 tambah 4, 13. Berarti masuk McNemer. Kalau setengahnya berarti lebih dari 5 enggak gitu kan. 13 otomatis akan lebih dari 5 ya. Berarti 13 bagi 2, 6 gitu kan, lebih dari 5. Berarti bisa kita lanjutkan dengan menggunakan formula McNemer. Kita masukkan ke sini, A-nya itu 4, B-nya 9 dikurangi 1. Ya, berarti di sini 5 kurang 1, 4, kuadrat 16 dibagi dengan 13, 1,23. Nah, ini keputusannya terima H0. Karena chi-square hitungnya lebih kecil dari chi-square tabel ya. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% atau dengan alfa 5% dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dalam penggunaan bumbu penyedap dalam masakan antara sebelum dan sesudah masuk TV. Mudah ya? Itu sekilas terkait dengan penjelasan untuk McNemer ya.